lingkar hadapan tipe napa anak tahu di Nabi Muhammad nan tahunya Naruto yang bisa 1000 bayangan, jurus 1000 bayangan Naruto toh. Itu aja nan tahu anak deh. Kada tahu napa-napa lawan Nabi Muhammad kada tahu. Ini kewajiban kita sebagai kuitan memperkenalkan sedini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma' وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian berataan, namun kada mengurangi rasa ta'lim ulun lawan pian-pian semuanya. Para tuan-tuan guru yang berhadir dalam kesempatan acara malam hari ini, hadirin hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi penyebab Allah ridha lawan kita, menjadi penyebab Rasulullah himong lawan kita. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita sabarataan diberi Allah nikmat kawa berkumpulan, wabil khusus nikmat berkumpul kita dengan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang kada kawa ditukar dengan apapun. Malam hari ini Masya Allah, yang dikatakan oleh Habib Farid tadi, ya ini nih sebujurnya kada cucok pang bepandir sini, cuman ngeren dipaksa Habib ayo ya tuan rumah kan jadi raja nih, pian kesini inggih aja gen inggih, jadi minta rela ulun, bukan berarti napa-napa, cuman sekedar dipaksa aja lah, kayak itu dah bahasanya dah inggih, dipaksa aja bepandir, muka ada dipaksa dah mau juga nah nembungol nih bepandir inggih, minta rela ulun nah. Alhamdulillah ketika kita berkumpul dengan keluarga ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah keluargaku karena mencintai aku. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka tentunya kita wajib mencintai keluarganya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Kada pacang bujur cinta kita kepada Nabi Muhammad tanpa kita mencintai anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Masya Allah, dan kita sudah menyaksikan di mana-mana para habaib, para syaraif ini merupakan doa datuknya yang jauh-jauh hari dulu sudah mendoakan agar cucunya menjadi orang-orang yang hebat. Ketika Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib dinikahkan oleh baginda Nabi dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, maka Nabi SAW mengucapkan 3 doa. Jama'allahu syamlakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkumal kathirat tayyib.
Doa yang ketiga ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Wa akhraja minkuma al-katsirat thayyib. Semoga Allah mengeluarkan dari kalian berdua keturunan al-katsir yang banyak, at-thayyib lagi suci. Dan ini kita melihat di depan mata kita. Kebanyakan orang-orang soleh, kebanyakan orang-orang wali diborong oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan itu kadang mustahil, karena datuk-datuk beliau adalah pimpinannya orang soleh, bahkan pimpinannya para nabi dan rasul. Maka kadang mustahil anak cucunya mudah mendapatkan hal demikian. Nah, maka tatkala kita baparak lawan bubuhan habaib, kita baparak lawan bubuhan anak cucu Nabi Muhammad SAW, kita jaga adab, kita jaga hati, jangan sampai mahwal, jangan sampai apalagi sampai memusuhi kepada beliau. Ampun maaf, yang kadang-kadang amunnya normal ya oke-oke lah, Habibnya normal ya oke lah, kada memusuhi. Coba mendapatnya nan jazab ini macam-macam pemuntungan, jah camoh Habib gitu, pemuntungan dijaga lagu kau nan camoh jadinya gara-gara nyambati sidin camoh. Kada kawa ngerti Bib, camoh Bib ngerti ya? Ya, camoh tuh nyanyok Bib. Apa bahasa Indonesianya tuh nyanyok tuh? Kacau. Iya. Ini Bang BP orang Banjar nih kayak ini Bang. Bahanu bujur bahasa Indonesia, bahanu tasilaho. Harap dimaklumi lah kayak itu. Apalagi nih ibu kota nambah pindah ke Kalimantan kan, jadi mungkin bahasanya campur-campur kita nih kan. Gue sudah lawas mahadang lo gitu kan. Bahasanya nyanyok juga nang ini. Coba kita jaga pemuntungan kita, ya Allah ya Rabb. Apalagi ampun maaf, nih bukan sok tahu. Kita banyak melihat dari keluarga Bahashim yang dipilih oleh Allah jadi jazab. Banyak. Kalau di arah Barito sana, di tempatnya kami sana, di arah Barito Kabupaten Barito Selatan, masuk Mangkatip, ada Habib Salim Mangkatip. Wih, masya Allah, jazabnya luar biasa. Gawian sidin tuh pasti maulah orang menyambati. Mun orang hati kada barasih pasti menyambati. Ya gawian sidin bisa batanai Jamil Purun ke tengah pasar. Bila hari pasar Kalanis tuh sidin tulak no. Sidin. Minta duit. Ini pandangan orang awam bagus kada? Kada bagus, tapi sidin kada merasa. Orang jazab ini akal manusianya ditarik Allah, yang ada akal Rabbani. Nang melihat aja lagi jaga hati, maka kasyafnya luar biasa pian. Baka hendak nina dalam hati memberi sidin duit 100.000. Pas sidin di pasar dikawai sidin berdahulu, sini duitku mana 100.000. Kawai Habib Salim berdahulu. Ini orangnya jazabnya luar biasa, masya Allah luar biasa lah, aneh benar kayak itu. Nah, amun kita hati kada barasih aslinya beti Habib nang apa kayak itu jar. Nah itu lalu akhirnya ketulahan kayaknya. Makanya kita jaga hati aja, apalagi ampun maaf nang tak dapat yang jazab seperti itu. Nah hadirin sekalian, kita mencintai Nabi Muhammad bisa melewati, kita tampakkan ketika kita mencintai keluarganya Nabi, itu berarti kita mencintai datuknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada para sahabat dari Sayyiduna Abdullah ibn Umar, yang kemudian meriwayatkan dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Peliharalah kemuliaan, kehormatan Nabi Muhammad pada keluarganya beliau. Peliharalah kemuliaan Nabi Muhammad, kehormatan Nabi Muhammad pada keluarganya beliau. Ketika kita memuliakan keluarga Nabi, berarti kita menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti sebaliknya, amun kita mencaci maki, kita mahwalani, berarti kita kadang menjaga kemuliaan, kadang menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Wal'iyadu billahi min dhalik. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW menyebutkan addibu auladakum ala salasi khisal. Ajarkanlah anak-anak kalian 3 perkara.
Ini perintah Nabi kepada umatnya sekalian. Ajarkan 3 perkara kepada anak. Ini bagian daripada kewajiban kita sebagai kuitan. Jangan tahu maulah tuh nyaman. Ini memelihara ini apa mendidik. Nah, termasuk bagian kewajiban orang tua kepada anaknya mengajarkan 3 perkara kata Nabi. Hubbi nabiyikum. Pertama, ajarkan kepada anak-anak kalian mencintai kepada Nabi Muhammad. Kayak apa mencintai Nabi Muhammad? Ya tentunya mulai lagi halus tuh kita perkenalkan. Nak, ini ajaran Nabi Muhammad. Nak, sembahyang, ini nama nyuruh sembahyang Nabi Muhammad. Nak, hadir majelis, ini mandangari ilmunya Nabi Muhammad. Kita nantuhani amma irit kakanak to. Engka ada nantuha apa? Ini nantuhanya juga nambaran kayak apa anak hendak paham lawan Nabi Muhammad, nantuhanya aja karena tahu di Nabi Muhammad. Lingkar lingkur hadapan tipe. Napa anak hendak tahu di Nabi Muhammad? Nan tahunya Naruto yang bisa 1000 bayangan, jurus 1000 bayangan Naruto toh. Itu aja nan tahu anak deh. Kada tahu napa-napa lawan Nabi Muhammad kada tahu. Ini kewajiban kita sebagai kuitan memperkenalkan sedini mungkin kepada anak-anak kita supaya mengenal Nabi Muhammad. Makanya kita kagum kan dengan kisah anak-anaknya Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Anak-anaknya Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa itu yang ditonton setiap hari cuma film-film yang ada mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi tontonan anak-anaknya Al-Habib Mundir. Jadi ketika aku cek, kata Habib Mundir, apa yang ditonton anak-anakku nomor 3 nih di dalam kamar, ternyata mereka menyaksikan film perang Badar, bagaimana Rasulullah berjuang, filmnya Sayyidina Umar. Itu yang ditonton di dalam kamar. Mulai lagi halus nang ditonton kisah-kisah Nabi Muhammad. Ini anak-anaknya Al-Habib Mundir. Maka wajar kemudian kita melihat halus-halus anak Habib Mundir luar biasa kenal dengan ajaran, kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Itu anak beliau yang bernama Muhammad. Kada mau masuk ke majelis. Waktu abahnya menyelenggarakan majelis Rasulullah malam Selasa, Jalsatul Itsnain di Masjid Al-Munawwar di Pancoran sana. Padahal beliau anak pimpinan majelis, kada mau masuk ke majelis. Kenapa? Karena kopiah tertinggal. Itu Sayyid Muhammad kada mau masuk, kopiah tertinggal. Nangis di tengah-tengah ribuan jamaah. Ada nama maraki, Sayyid kenapa ndak masuk dekat sama abinya? Sayyid ndak mau masuk, Sayyid malu. Kenapa malu? Sayyid ndak pakai PC. Nangis, kada bakupiah nangis. Bayangkan biar kita bang ngunyur kada bakupiah masuk ke majelis lah, kada tahu disupan. Ini loh, masya Allah lah, luar biasa. Kalau kita melihat cerita Sayyid Muhammad bin Mundir ini, kita bulikakan ke kisah abahnya Bahari juga. Habib Mundirnya pun gara-gara kopiah kada purun masuk ke Kubah. Pernah beliau suatu hari ziarah ke makam luar Batang. Saat hendak ziarah, kada kawang masuk sidin, kada kawang masuk, kada purun masuk karena sidin kada berkopiah. Kada berkopiah, menjaga adab. Aku kada hakun berhadapan orang wali mun aku kada berkopiah. Hanya masalah kopiah pian. Ini luar biasa. Anak beliau pun seperti itu. Mulai lagi halus dasar luar biasa adab-adabnya, mengenal dengan ilmu Nabi Muhammad, mengenal dengan kehidupan Nabi Muhammad. Bahkan ketika aku cek, kata Habib Mundir, apa mainan anak-anakku di dalam kamar? Ternyata ada pedang-pedangan. Ketika mereka saling begagayaan, bahasa kita sini begagayaannya kisah Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad melawan Abu Jahal. Wah, aku itu perang-perangnya kayak itu kisahnya. Itu bagayaannya anak Habib Mundir. Nah, anak-anak kita bagayaannya apa? Barbie, Frozen, Naruto, jurus 1000 bayangan tadi. Itu aja anak kita. Wajar anak kita mirip Naruto. Ya memang. Kayak apa lagi? Jauh-jauh tuangannya ada sama. Ya Allah ya Rabb, ini tugas kita berataan. Pertama, mengenalkan hubbi nabiyikum. Ajarkan cinta kepada anak kalian, mencintai kepada Nabi Muhammad SAW.
mulai lagi halus. Kalau sudah mulai lagi halus diperkenalkan, nak ini pakaian yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Ini nak Nabi Muhammad kada senang kalau kalian membuka aurat. Nabi Muhammad senangnya seperti ini, seperti ini. Ini kewajiban kita jadi kuitan. Dengarlah talingan bisi anak. Jangan sampai anak tuh buntet aja beretaan. Apalagi bisa anak bibini lah kaluyuran, kelayapan ke situ kemari. Tengah malamanan jam 2 masih di tengah timbuk. Anak bibini apa kabar? Aja kalau laki ini aibnya kada tapi genal. Bibini ingin tonceh, tahu maka tahu bian. Mudah bengkak lagi. Ada mau bahalusnya. Mau lah bahalus saban hari bahalus. Dia mau begenal-begenalnya. Nah, itu aibnya genal. Makanya bu pak di antara sunnah yang disebutkan oleh Nabi untuk bersegera dikerjakan mengawinakan anak bibinian. Sunat dicapati. Apalagi nah hendak nih orangnya soleh. Apalagi nah hendak nih Habib jangan bala lambat lah kasih kawinakan ranai. Ini banyak palili. Tuan guru karena hendak nih lah kasih jangan banyak bacot. Langsung aja. Lah kasih unjuk ranai. Sudah guru lah kasih dah. Apalagi nak itu tampulo. Nih daripada nang berdatang nang kada karuan tampoh nang datang nang kada tah mencari lawang nah jerunjong kayak itu datang ngintu nang berdatang anak seorang bah kada rigi munjuk. Nah ini tugas kita pertama, hobi nabiyukum, ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua kata Nabi, wa hubbi ahli baiti, ajarkan cinta kepada ahlul bait. Anak-anak kita diperkenalkan, nah ini Habib, nak ni kiai, nak ni tuan guru. Gitu, masya Allah diperhatikan benar. Cakaya binian munjuk ini masya Allah lah. Tapi Habib luar biasa lagi, alahan pada binian. Hancur liar. Masya Allah. Ajarkan lawan anak mencintai ahlul bait. Mulai lagi halus tuh dibawa. Kita bawa kenang hidup, kita bawa kenang sudah meninggal dunia. Makanya bagus benar Jaulun, di antara adat istiadat orang-orang Banjar ini, bila ada anak halus lalu jadi buah baziarah. Kita baziarahan yojar, baziarahan kepada tuan pada tuan kita. Orang-orang di sekitar Banjar bawa anaknya ke Basiri, bawa anaknya ke Kuin, bawa anaknya ke Kalampayan, bawa anaknya ke Sekumpul. Ini salah satu tujuannya memperkenalkan. Nah ini anaknya Habib. Nah ini anak tuan guru. Ini kewajiban kuitan memperkenalkan ini. Kita ajarkan pula lawan habaib yang masih ada di dunia nih, yang masih hidup. Kita ajarkanlah anak-anak kita. Nak bila bertemuan Habib, naikam bagus, bahadiah awan sidin. Nah kena bila bersalaman unjuki sidin lah. Nah biar sedikit duitnya kada apa-apa. Kita mengajarkan seperti itu. Ini salah satu adat yang sangat bagus. Mulai lagi halus anak dilajari bila batamuan Habib, batamuan tuan guru beri hadiah. Kita sebagai orang yang diunjuki ke anak halus, kalau kita tolak bisa, tapi kita dengarkan alasannya. Kalau kita kada menolak bagus juga. Ada orang nak itu, guru ini anak ulun bersalaman, sakalinya beri 5.000. Anak halus umurnya 7 tahun 8 tahun bersalaman, anak ulun guru bersalaman dan pian bari 5.000. Kada usah gasan pian aja, jangan guru jabahnya, jangan. Ini bagian pendidikan kami. Kami sengaja menyuruh anak kami menyerahkan uang ini supaya ia terbiasa memberikan hadiah kepada habaib dan ulama. Itu tuh kada gempangan, kenal pahalanya pian memberi nak kayak itu tuh. Nah kita ajarkan seperti itulah tetamu. Nah ini nak Habib cium tangan sidin, minta doa lawan sidin. Ini salah, weh ini melajari. Nah anak nih Habib nak boboto dulu boboto. Tadi dulu boboto nyari minta doa. Siapa nak salah? Umanya juwen hongang. Luput kayak itu. Orang berdahulu tuh, nak ini Habib cium tangan sidin, minta doa keberkahan. Hanya boboto kayak itu orang. Nah ini boboto bodoh min arkanil wajibil barnamij. Suar ini termasuk rukun wajib sebuah acara, foto termasuk wajib. Ada kawai hadaz zaman ini zaman.
kada kawa lagi ini wajib dah nangka itu kada kawa kada, entah berfoto entah berselfie wajib. Cuman kita silahkanlah kada apa-apa, tapi dahulu akan minta doa kayak itu. Ini kewajiban kita nih lawan anak-anak kita perkenalkan kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Nabi mengatakan wa qiraatil Quran, ajarkan kepada anak-anak kalian supaya membaca Al-Quran. Baca Quran belajar, jangan kada belajar mun kada belajar pian seumuran baca Quran salah, seumuran baca Quran salah karena kada belajar. Membedakan huruf kada bisa karena kada belajar. Dzalika jazaa'ul zalimin. Coba mun kita kada belajar, jalika jazaa'ul jalimin. Itu jadinya. Nah, kita bujuri, memang yang paling fasih membaca Al-Quran kada ada siapapun kecuali Nabi Muhammad. Ana afsahu man nataqa bid-dad, kata Nabi. Aku orang yang paling fasih membaca huruf dad. Fasih kayak apapun kita, tetap yang lebih fasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita nih begamatan mendekati fasih. Begamatan terus kita membaca Quran. Hari-hari jangan kada baca Quran. Hari-hari jangan kada baca Quran. Ulama-ulama kita Masya Allah baca Qurannya luar biasa. Jar Habib tadi di tempatnya Sidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tarawihnya 2 juz tiap malam. Mun di wadah kita tuh nyata dah di belakang munjun bertaan. Nah, mbak tarawih ada urusan, ada nambah duduk, ada tahan lagi 2 juz di tempatnya beliau. Ulama-ulama kita, habaib-habaib kita memang berlomba-lomba seperti itu. Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib kitab Sulamut Taufiq wa Gazidah ya Arhamar Rahimin. Beliau amalannya setiap hari diantaranya membaca zikir la ilaha illallah 25.000, salawatnya 25.000. Baca Qurannya berapa? Tahajud 20 juz, duhanya 10 juz, sekali sehari khatam. Itu Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kayak itulah amalan Sidin, berlomba-lomba baca Quran. Imam Bukhari kalau di Ramadan sehari sekali tamat. Bila hendak buka puasa indal iftar, di situ beliau menambahkan Quran. Bahkan beliau mengatakan indal khatam da'watun mustajabah. Ketika batamat Al-Quran, di situ terdapat doa mustajab. Makanya doa batamat itu panjangi. Jangan handap-handap. Mun Quran wa citakan wah ini handap-handap doanya. Itu nang bagus nang panjang-panjang kayak di Pasuruan biasanya ya Karimullah ya dikulilingakan orang baca doanya kayak baca rawi. Kuliling kada bisa membaca, jangan duduk di muka ngeter awak suruhnya baca gitu ya Karimullah. Biasa di Pasuruan kan gitu tempatnya Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Nah, rame di situ saban malam orang bertamat Quran, Masya Allah, keliling orang bertamat Quran dari masjid ini, malam pertama masjid ini, malam kedua masjid begilir terus dari zamannya Sayyidil Habib Ja'far bin Syekhan, dilanjutkan oleh Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf, terus sekarang zamannya Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Segaf, terus rame. Pasuruan tuh hidup, kota santri kan, gelarnya kota santri Pasuruan, hidup pada sabat malam. Bahkan di sana punya adat istiadat maulid tengah malam. Yalah, bila 12 Rabiul Awal itu maulid di turbahnya Habib Ja'far bin Syekhan Segaf, dimulai bisa dari jam 2 sampai subuh. Masya Allah, luar biasa maulid di situ. Coba kan wadah kita jam 2 mulai bermaulid, ada namok inya lain wadahnya bang, wadah kita nih ada nampak memai bungol banget jabat tengah malaman jar, inya lain daerahnya bang, kecuali aku diulah kalau besirih mau mulai genahan Nabi Batur kena bisa rapat dulu lawan KKB kan ya kerukunan keluarga besar Bah Hashim deh, rapat dulu kita atur maulid dari jam 2 pas malam 12 Rabiul Awal diselenggarakan. Rapat lah Megal pulang. Tahu ke Megal? Kepala desa Megal bisa kalua. Pambakal jadi Martapura. Bahasa di kalua Megal. Rapat lan pambakal, rapat lan pemerintah setempat kayak apa akur. Nah bisa tuh bipeh di tes kan atau maulid tengah malam di turbah Datuk Bian kan. Masya Allah bisa. Nah di turbah Habib Hamid bin Abbas Bah Hashim mulai tengah malam sampai subuh. Insya Allah rame pengumuman kita siapa hendak umpat, Insya Allah hawanya berbeda Bian, perasaannya tuh berbeda lan maulid hari siang.
Itu nah. Nyatai tengah malam guru aja belain hari siang. Ada mah lebih. Dasar bujur hawanya tuh lain, sentuhannya tuh lain. Apalagi yang bujur-bujur qasidahnya yang dibacakan memang qasidah salaf. Qasidahnya Imam Haddad, qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Qasidah yang luar biasa. Qasidah yang menyentuh hati. Asli lain rasanya biar Maulid tengah malam. Ya Allah ya Rabb. Apalagi dikisahkan leh. Habis modal. Ada kawan nih apa gudang-gudangnya bubuhan pian. Ini nang cucuratannya aja ada nih. Ngarannya cucuratan tuh kan ada banyak, ada paling lah ces saya tahu kan cucuratannya aja nih ngarannya. Gudang-gudangnya bubuhan pian. Anda Madinatul Ilim Rasulullah tengok wa aliyun babuha. Sayyidina Ali lawangnya, ini kuncinya lawang ada pada Sayyidina Al-Hasan wal Husain dan anak cucunya. Kada bisa masuk mendapatkan ilmu yang luar biasa, kada bisa kecuali melewati anak kuncinya. Siapa anak kuncinya? Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci-kunci ilmu nih. Kunci-kunci ilmu. Pian ingin dapatkan futuh, dekat dengan beliau. Pian ingin mendapatkan kemuliaan, dekat dengan beliau. Ini kunci-kuncinya ada di sini. Ada tuan guru jadi mulia karena diangkat oleh keluarga Mbah Hashim. Ada tuan guru jadi mulia karena diangkat oleh Al-Idrus. Ada tuan guru jadi mulia karena diangkat oleh Segaf dan lain-lain sebagainya. Karena ada kedekatan dengan mereka sehingga diangkat. Entah dari siapa keberkahan itu didapatkan, yang pasti salah satunya dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Entah dari marga-marga mana kita kada tahu, yang jelas pasti terkait dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Nah inilah pesan Rasulullah tadi, ajarkan lawan anak-anak kita cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan ajarkan membaca Al-Quran. Terakhir Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sahib Keramat Empang Bogor, beliau mengatakan adibu auladakum bimahabbatil auliya. Ajarkan kepada anak-anak kalian mencintai orang wali. Ini malam hari ini kita berkumpul, kita memperingati haulnya wali. Bahkan Jur Habib tadi satu-satunya sayyid dari orang Banjar nang berkubur di pemakaman Zambal yang kita hauli pada malam hari ini. Ada kegempangan pemakaman Zambal, puluhan ribu wali, bahkan kutubnya di sana banyak. Ada kegempangan loh. Mau hendak berziarah di sana tak keliling. Wali aja puluhan ribu wali. Kalau berziarah ke wadah kami wala. Banyak wala. Itulah bedanya antara Zambal dengan di tempat kami. Banyak nembungol jadi ya kada awai. Wala orang wali ini wala la ilaha illallah. Termasuk nama pandir wala aja juga. Wala kada apa-apa, barisnya tak ke atas dulu leh, mudahan suatu saat tak ke bawah ya lah. Oh masya Allah. Minta angkat lan bubuhan sidin aja nya bubuhan Mbah Hashim ni doanya laju. Hati-hati bian ni bujuran toh buan Mbah Hashim ni bian mila bian wani katulahan lakas. Coba aja wani huluti aja buan Mbah Hashim nih. Bila aja buan sidin gila, besar gila bian. Tumat jangan nyonyong tah timbuk na. Aja hati-hati. Lan buan Mbah Hashim nih jangan macam-macam bian, jangan macam bacot. Hati-hati benar bujuran toh. Ini bukan artinya bahasa apa-apa, ini bukan bahasa main-main. Memang kayak itu keterangan dari orang-orang tua kita. Ya ini luar biasa nih. Apalagi pian diam di Banjar nih. Ini wilayahnya Mbah Hashim. Makanya Jar Habib tadi amul fikih buat dalam tawassul. Ini datu-datunya bubuhan Mbah Hashim. Ketika kita bertawasul, kita diam di sini, kita parak di sini, jangan ditinggal sahibul wilayah. Sudah rancang ulun mau ulang-ulang sudah rancang. Salah satu dari ulama kita insyaallah beliau menyebutnya bukan karena nafsu. Ada 4 pasak yang besar ada di Kalimantan Selatan. 4 pasak, 2 Allah hadiahkan di kota Madia Banjarmasin, 2 Allah hadiahkan di Kabupaten Banjar. Di kota Madia Banjarmasin Allah pilih yang pertama Sultan Suryansyah. Beliau pintu gerbang masuknya Islam ke benua kita. Kemudian Allah pilih di tempat pian Sayyidil Imam Al-Habib Hamid bin Abbas Mbah Hashim. Ini pasak nang ganal
Kalau pian diam di Banjar tapi meninggalkan di sini katulahan pian luput lawan orang parak kada beadab dah tahu di basa ngarannya orang parak dilalui beda dahulu hendak tulak kemana-mana dan di sini kada diherani luput benar. Dua ada di Kabupaten Banjar, Datuk Kalampayan dengan Abah Guru Sekumpul. Ini yang dikatakan termasuk 4 pasak besar ada di Kalimantan Selatan. Makanya kalau ulun pribadi dalam tahunan itu mengagendakan 4 ini merupakan ziarah wajib ulun. Ulun wajibkan kepada diri pribadi ulun untuk ziarah ke 4 makom ini. Ya ulun sebut ini tadi. 4 makom ini dalam agenda tahunan ulun wajib ulun elangi. Selain daripada tuan guru dan wali-wali yang lainnya pun kita elangi juga. Kesini kita biasa ziarah ke kubah di muka tuh biasa bahkan dadaan dulu berziarah ke sini bawa rombongan ke di seberang bawa rombongan biasa bahari pakai sepeda motor biasa lagi pakai pino bahari sepeda kura-kura apa bubuntut kayak kura-kura itu kan rancak ulun ziarah bahari bersepeda motor kayak itu nah. Ya alhamdulillah berkat datuk-datuknya Bubuhan Sidin ya alhamdulillah mulai dari ban 2 sampai ban 4. Alhamdulillah mulai dari ban 4-nya halus muat orang berlima pakai Yaris bahari. Pakai Yaris itu sampai banjir di Kerengpangi tinggalam mobil ulun tuh. Bulik dari Pangkalan Bun kada kawa pokoknya jalan akan ya gigi 1 sampai bengkak berarti supir jajak. Kada tahu pokoknya melintasi itu Pak ngarannya kada wali jakanya wali mau banyu boga ngarannya wala nih ada banyu tetap akhirnya berkat tarandam banjir mobilnya pun ada kerusakan dikit tapi kawa dibaiki ulun jual alhamdulillah kawa begantina ada nih nah kayak itu tagenal juga kata gencang juga bukanya ribuan ya lah alhamdulillah semuanya berkat apa insyaallah berkat datuk-datuk Bubuhan Sidin Masya Allah barokah. Nah maka dari itu ma'asyiral muslimin yang Al-Fagir sampaikan nasihat untuk Al-Fagir sendiri dan untuk pian-pian sabarataan kesimpulannya mari kita mendekat kepada anak cucunya Nabi Muhammad, mari kita jaga adab kepada anak cucunya Nabi Muhammad, mari kita perhatikan anak cucunya Nabi Muhammad SAW dan ingat ketika kita bisi anak ajarkan cinta kepada Nabi, ajarkan cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, jangan lupa mengajarkan membaca Al-Quran dan jangan lupa pula ajarkan agar anak-anak kita cinta kepada wali-walinya Allah. Demikian ya ulun sampaikan, minta ridho, minta halal, minta maaf khususan kepada para habaib dan para syaraif, minta ridho lawan pian-pian sabarataan kalau ada tasalah, ada takhilaf. Demikian mudah-mudahan kehadiran kita menjadi penyebab Allah ridho lawan kita. Kehadiran kita malam hari ini menjadi penyebab Rasulullah himong lawan kita. Kehadiran kita malam hari ini menjadi penyebab Allah kabulkan sabarataan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para syarif kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal, mudah mendapatinya. Mudah-mudahan hajat-hajat para habaib dan syaraib dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.